Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa pagi ini yang mimpin doa? Oke, Renar ya. Silakan Renar. Semua siap, berdoa dimulai. Terima kasih Renar sudah memimpin doa pagi hari ini. Semangat untuk kita semua. Semoga doa kita diijabah, pembelajaran kita lancar, bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Amin ya. Hadir semua Ananda? Ada yang tidak hadir? Hadir ya? Oke, alhamdulillah lengkap. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar IPA tentang materi baru. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Sebelum ini kita pernah belajar tentang gerak benda, ya kan? Ya? Ya. Yuk, siapa yang masih ingat materi apa saja yang pernah kita pelajari ketika belajar gerak benda? Ya, Bu. Ya? Dalila? Beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Ada GLB, ada GLBB. Ayo, apa lagi? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Ya, apa? Ibrahim? Gaya, Bu. Gaya. Masih ingat apa itu gaya, Nak? Ayo, masih ingat apa itu gaya? Apa? Tarikan atau dorongan. Betul tarikan atau dorongan? Betul. Ada yang bisa menyempurnakan apa itu gaya? Ya, Salis? Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda. Ya, kayak mana Salis? Besarkan suaranya Ibu tidak dengar. Gaya adalah Dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, ya. arah gerak dan kecepatan gerak benda. Ya, sempurna ya Salis ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, kecepatan benda. Nah, hubungannya coba sekarang. Pernah melewati tanah yang lembek? Pernah? Pernah. Nah, jika kita berjalan di atas tanah yang lembek, ya kan ya, tanah yang lembek. Kalau sekarang ada tanah yang lembek, hampir 2 bulan kita tidak hujan ya. Ada hujan sekali kemarin, setelah itu tidak lagi. Sudah banyak kabut asap di luar. Semoga semua cepat berlalu. Nah, misalkan kita melewati tanah yang lembek, nak, kita menginjak tanah yang lembek. Kira-kira apa yang terjadi? Tertekan ke bawah. Kayak mana? Tangan tertekan ke bawah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang tekanan. Ya. Nanti setelah belajar tekanan ini, Ibu berharap Ananda semua mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. KD tentang tekanan ini adalah yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Nah, KD4-nya menyajikan data hasil percobaan. Ada zat padat, zat cair, gas. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat.
Jadi nanti setelah belajar tekanan pada zat padat ini nak, Ibu berharap kalian semua, Ananda Ibu semua mampu menyebutkan, mengidentifikasi apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan tekanan pada zat padat. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kata Ibu tadi, setelah belajar kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kita. IPA itu dekat dengan diri kita, ya kan? Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan zat padat. Yang keempat, peserta didik dapat menghitung besarnya tekanan pada zat padat. Yang kelima, Ibrahim baca Ibrahim, tolong Ibu Ibrahim. Peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tekanan zat padat. Nah, itu dia. Peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tekanan pada zat padat. Oke. Nah, untuk penilaian, di sini Ibu ada 3 penilaian, nak ya. Penilaian pertama, penilaian sikap. Mulai dari awal Ibu masuk tadi, Ananda semua sudah dinilai. Sikap spiritualnya, sikap sosialnya, sampai nanti berakhir jam pembelajaran. Setelah itu, untuk tes kognitifnya ada nanti evaluasi di akhir tes pembelajaran. Di akhir pembelajarannya akan Ibu lakukan tes melalui Google Form. Untuk penilaian psikomotor, ini akan Ibu nilai selama proses pembelajarannya. Nah, yang tidak kalah penting, KKM pembelajaran kita hanya adalah 75. Paham? Oke. Nah, untuk belajar hari ini, kita belajarnya pakai kelompok ya. Coba cek nama masing-masing, itu Ibu sudah bagi, sudah Ibu tentukan secara acak. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Cek namanya masing-masing di sana. Sudah nampak? Nah, nampak Rara? Oke. Nah, sudah nampak kelompoknya? Sekarang Ananda Ibu tolong bentuk kelompok masing-masing. Perwakilan anggota kelompok, ambil LKPD-nya ke depan, nak. Perwakilan anggota kelompok, tolong diambil LKPD-nya ke depan. Sudah semua kelompok dapat? Sudah semua kelompok dapat? Sudah? Sudah? Oke. Nah, sebelum berikutnya ada video yang mau Ibu tampilkan. Coba, tolong disimak video berikut ini.
Sudah selesai mengamatinya? Nah, yuk, kira-kira dari video tersebut ada timbul masalah kah? Ada timbul pertanyaan kah rasanya? Hah? Oh ya, Feni. Bagaimana pengaruh ukuran mata pisau dalam kegiatan memotong daging? Oh, bagaimana pengaruh ukuran mata pisau dalam kegiatan memotong daging? Itu kata Penny. Yang lain, ada nak lagi yang terpikir, nak? Naura? Mengapa lembar kertas lebih mudah dipotong daripada daging? Mengapa lembaran kertas lebih mudah dipotong daripada daging? Ayo, yang lain ada lagi rasanya dari video yang Ibu tampilkan tadi. Yeza? Mempengaruhi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, apa faktor yang mempengaruhi dari pertanyaan-pertanyaan? Pertanyaan Naura, pertanyaan Penny, ya? Oke. Nah, sekarang coba Ananda pikirkan semua, pakai ilmu pengetahuan yang sudah ada atau pakai modul ajarnya sudah Ibu share tuh ke grup kita. Coba dibuka modul ajar. Dari buku paket juga bisa. Dari buku paketnya, modul ajarnya. Enggak, buka. Coba dari buku paketnya. Ditengok dari modul ajarnya juga. Ditengok dulu. Modul ajarnya sudah Ibu kirim itu ke grup kita. Modul ajarnya dibuka, ditengok di sana. Iya, platform books-nya udah Ibu kirim tuh ke kita. Tentang tekanan pada zat padat. Ya. Ya. Tengok di sana. Kira-kira gimana solusinya? Eksperimen. Nah, sudah dapat kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Bu, Ya? melalui eksperimen, Bu. Oke, melalui eksperimen. Ada lagi kira-kira cara lain rasanya? Dari hasil brainstormingnya? Bagaimana Renat? Ya? Dengan percobaan, Bu. Dengan percobaan, dengan eksperimen ya. Nah, sudah dibawa alat dan bahan yang Ibu minta kemarin? Kalau sudah dibawa alat dan bahan yang Ibu minta, silakan lakukan eksperimennya. Silakan bekerja dalam kelompoknya. Yang tidak paham nanti bertanya dengan Ibu. Ibu juga akan keliling-keliling sambil menengok. Ya, alas dia. Samping sana juga bisa tuh. Tengah penuh kan? Nah, rapatkan lagi. Berdiri kalau bisa. Cek lagi. Nanti hasil eksperimennya dituliskan data yang didapat. Lakukan dulu eksperimennya, ikuti langkahnya. Renaldi. Ya. Dan Ana Diva, ya. Angkat suaranya biar kawannya terdengar. Berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan cara meletakkan beban dengan massa yang sama di atas uang logam. Masa yang sama, mana dia masa yang sama? Oke.
Angkat beban, ambil kedua uang logam dari presiden, kemudian amati kedalaman bekas uang logam. Nah, kira-kira apa tuh? Bagaimana dia? Sudah nampak nak ya? Oke. Nanti data hasil pengamatannya dicatat di sana. Letakkan uang logam pada kas uang A dan B. Kemudian amati kedalaman bekas uang logam. Berilah bagian pada uang logam A dengan rasa bekas yang lebih besar dan uang perdan pada uang A dan B dengan rasa bekas yang lebih besar. Nah, bagaimana kelompok Dalila? Bisa kelompok Dalila? Bisa, bisa ya? Oke. Sidik paham Sidik? Rido kayak mana Rido? Paham Rido? Oke. Oke. Ibrahim, paham dengan langkahnya? Bisa melakukannya? Aidil, bisa Aidil? Ya, yuk lakukan. Kemudian amati kedalaman bekas uang logam tersebut. Nah, lakukan ya, seperti apa yang diminta. Taruh dia. Paham Rina? Ya. Bisa? Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan Rara? Tidak? Ya. Bagaimana Dalila? Kelompoknya bisa agree? Bisa, Bu. Asifa, kayak mana kelompoknya Asifa? Baik. Bisa? Saya? Satu berbeda. Apa yang mempengaruhi tekanan sehingga ketika pada saat itu Ripi? Kayak mana Ripi? Bisa melakukan eksperimennya? Bisa, Bu. Bisa. Beda. Betul tuh hasil eksperimennya tadi? Oke, apa yang didapatkan ketika eksperimen dituliskan dalam LKPD? diberikan Ya, selesaikan eksperimennya. Ya, Agri, selesaikan dia. Kalau sudah, isi datanya di sana, di dalam LKPD-nya, dari hasil yang didapatkan. Pak Ibrahim.
Ya, udah sampai mana Salis? Isi hasil datanya. Sebelah, kami lagi. Ada yang mau bertanya? Safara? Paham Safara? Faktor yang mengaruhi Mau belajar tidak? Ayo. Ntar kami. Selesaikan ya. Oke. Sudah selesai diisinya? wah Kesimpulannya sudah? Belum lagi. Kesimpulannya diisi. Nah, apa kesimpulan hasil percobaannya? Nah, diisi kesimpulan hasil percobaannya, Nak, dari apa yang didapat tadi. Apa kesimpulan yang didapat? Setelah datanya diisi, apa kesimpulannya? Tuliskan di sana. Ya, bagaimana dia? Diskusikan dalam kelompoknya. Oke. Tuliskan kesimpulan yang didapat. Coba, bagaimana tadi didapat ketika percobaannya? Bagaimana hubungannya dengan ini? Bagaimana hubungannya dengan ini? Tuliskan di sana. Ya, Witri, paham? Oke. dikarenakan tekanan pada data. Diskusikan dalam kelompoknya, Nak. Luas permukaan. 5 menit lagi. Percobaan, hasil data percobaannya harus sudah selesai ya. 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya kelompoknya? Paham semua? Oke, ya 5 menit lagi. Sudah selesai dicatat data percobaannya? Sudah? Nah, 5 menit lagi akan kita tampilkan ke depan. Nah. Ayo cepat, silakan bekerja sama dalam kelompoknya. Cepat selesaikan. Ada juga yang BO. Banyak lagi, Dil? Boleh, Bu. Cepat ya. Ido? Kok, Bu? Ido. Sudah dipindahkan jawabannya ke LKS-nya? Sudah? Sudah selesai LKS-nya? Kenapa tidak di LKS-nya, Nak? Pindahkan di sini.
kesimpulannya nanti kan LKS-nya dibaca. Ya, 5 menit lagi. Cepat. KPD-nya diselesaikan. Iya. KPD-nya diselesaikan. Banyak lagi? Ini diisi juga. Iya. Cepat selesaikan LKPD-nya. Sana catatnya, Nat. Cepat selesaikan di situ. Oke. Ini dia satu. Ini dia. Nanti kan dibaca soalnya. Cepat ya. Cepat selesaikan LKPD-nya, Nak. Yang tidak paham silakan bertanya. Berapa? Nabila kelompoknya sudah? Sedikit lagi. Oke. Sudah? Mana? Sudah, Dipa? Nah, bagaimana, Nak? Sudah selesai semua? Nah, oke. Sekarang waktu untuk eksperimen kita telah berakhir. Kumpulkan LKPD-nya, rapikan kembali mejanya, Nak. Setelah itu kembali ke posisi semula. Ya. Kembali ke posisi semula. Rapikan lagi mejanya. Kumpulkan LKPD-nya, Nak. LKPD-nya dikumpul, mejanya rapikan kembali. Rapikan, luruskan. Rapikan kembali meja Anda. Nah. Rapikan kembali mejanya. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Alat praktikumnya silakan disimpan lagi. Alat percobaannya, Nak, silakan disimpan kembali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5.
Ini ada dua kelompok ini. Ada satu kelompok, ya dua kelompok yang lupa menuliskan nama kelompoknya di depan. Yang lupa menuliskan nama. Nah, kelompok Penny, silakan tuliskan namanya. Naura juga. Kelompok Naura sama kelompok Penny. Ya, Ibu tunggu. Tuliskan nama kelompoknya di depan. Kelompok berapa? Anggotanya siapa? Nah, tadi di kelompok sudah ditunjuk siapa yang akan jadi moderator, siapa yang akan menanggapi, siapa yang akan membacakan. Sudah, Nak? Ya. Oke. Sambil menunggu dua kelompok lagi. Coba semua. Sudah? Yuk, Penny, Naura, silakan taruh ke depan. Nah, sebelum presentasi, Ibu ingin dulu kita ice breaking untuk menentukan siapa yang akan presentasi duluan. Ya, sepakat? Sepakat? Atau mengajukan diri saja, Bu? Kelompok kami saja dulu, Bu. Atau begitu? Melalui ice breaking aja? Ya, tapi sama-sama ya. Nah, cara untuk ice breakingnya adalah lakukan apa yang Ibu sebutkan. Ingat ya, lakukan apa yang Ibu ungkapkan, tapi jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Paham? Kalau melakukan apa yang Ibu lakukan nanti Anda bisa salah. Kalau sudah salah nanti berarti perwakilan kelompok itulah yang akan maju ke depan tampil pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Paham? Nah, untuk gerakannya sama-sama kita ya. Ibu udah pandai juga nyanyi nih. Kita nyanyi Marina. Ya, ikuti gerakan Ibu dulu ya. Kita latihan. Coba semua anak Ibu berdiri. Nah, semua anak Ibu berdiri. Pertama gerakannya ya sama-sama ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Udah hafal gerakannya? Marina menari di atas menara. Jadi ikuti apa yang Ibu ucapkan, jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Paham? Oke, yuk sama-sama. Sama-sama tapi nyanyinya ya. Oke, semangat sama-sama. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Salis salah ya. Oke, berarti kelompok yang pertama tampil adalah kelompok Salis. Yuk, lanjut. Marina. Oh, udah salah Renar. Marina bagaimana? Begini, berarti kelompok 2 tampil adalah kelompok Renar. Yuk. Marina menari di atas menara. Diva salah ya Diva. Ikuti apa yang Ibu ungkapkan, jangan ikuti apa yang Ibu lakukan. Yuk, berikutnya. Marina baru mulai. Nah, berikutnya kelompok Melsi ya. Melsi. Yuk, Marina menari di atas menara, di atas Ibrahim. Oke. Nah, sudah berapa kelompok? Sudah 6 ya? Ya, oke. Nah, sekarang duduk kembali ke posisinya. Yang dapat posisi 1 tadi kelompok Salis. Yuk, Salis. Silakan maju Salis beserta anggota kelompoknya. Ambil LKPD-nya Salis. Nanti kita nyanyi lagi. Kita simak dulu penyampaian presentasi kawan-kawan kita. Besarkan suaranya ya. Geser ke depan, Nak. Besarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Salih Sabila sebagai ketua, saya Narapila Zati sebagai sekretaris, saya Dewa Fatima sebagai anggota,
saya mengalami sebagai anggota. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, sesi pembacaan hasil diskusi, sesi kedua pertanyaan, sesi ketiga penguatan. Baiklah, kita memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi pembacaan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Nora Filazati. Besarkan suaranya Nora. Hasil diskusi kelompoknya silakan dibacakan. Besarkan suaranya. 1. Saat kamu memberikan gaya atau dorongan yang sama pada posisi dan uang logam dengan posisi berbeda, pada saat mengamati bekas uang logam tersebut, apakah kedalamannya sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Plastisi manakah yang mempunyai bekas uang logam yang lebih dalam? Uang logam dalam posisi manakah yang mempunyai garis permukaan lebih besar? Vertikal atau horizontal? Jawabannya horizontal. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang sama pada kedua posisi uang logam tersebut. Tetapi kedalaman bekas uang logam tersebut berbeda. Hal itu disebabkan karena permukaan uang logam berbeda. Saat meletakkan uang logam pada plastisium dengan posisi yang sama yaitu vertikal, tetapi memberikan gaya atau dorongan yang berbeda, apakah kedalaman bekas uang logam pada plastisium itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisium manakah yang mempunyai bekas lebih dalam yang dorongannya kuat? B. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua uang logam tersebut. Posisi uang logam sama, tetapi kedalaman bekas uang logam tersebut berbeda. Hal tersebut disebabkan jawabannya gaya dorong yang diberikan berbeda. Kesimpulan sendiri. Belum ya? Lanjut lagi. Yang tadi. Yang tadi. Oke. Selesaikan. 4. Menemukan solusi penyelesaian. 1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan terhadap bekas uang logam pada tahap 1 adalah luas bidang tekan. 2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisium pada tahap 2 adalah besar gaya yang diberikan. 3. Dengan demikian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan pada serpihan, luas bidang tekan dan besar gaya yang diberikan. Kesimpulan. 1. Besarnya tekanan pada zat padat tergantung pada A. Gaya yang diberikan, B. Luas permukaan. 2. Tekanan berbanding lurus dengan gaya yang dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Baiklah, kita masuki sesi yang kedua, yaitu sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, besarkan suaranya. Kelompok berapa, Nak? Oke, besarkan suaranya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Ketika poin diletakkan secara vertikal, luas permukaan kecil, maka membuat ada yang mau bertanya lagi? Saya dari kelompok 2. Ya, besarkan suaranya Nabila, biar semua dengar Nabila. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Ketika uang logam diposisikan horizontal, maka lintasnya tidak begitu dalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Karena ketika posisi dan horizontal, luas permukaannya besar atau luas, makanya terbentuk bekas tidak begitu dalam. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok Salis? Sudah sama rasanya hasilnya dengan kelompok Salis? Nah, Baiklah, kita masuki sesi yang ketiga, yaitu sesi penguatan. Terima kasih ya Salis dan teman-teman. Ada Salis, ada Naura, ada Ginda, ada Riki yang sudah memaparkan hasil eksperimennya. Betul apa yang sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi, Nak? Kelompok 6 ya? Betul apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 6.
Ketika plastisin diletakkan vertikal, maka bekasnya akan lebih dalam daripada plastisin yang diletakkan secara horizontal. Nah, terima kasih. Jawabannya sudah betul tadi, hasil eksperimennya juga sudah betul. Baiklah, itu saja seluruh diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan kelompok 6 kembali ke tempat. Berikutnya tadi kelompok Reynard ya. Reynard yang salah kedua tadi ya. Oke, silakan Reynard. Dengan kelompoknya maju, ambil LKPD-nya di depan. LKPD kelompok Reynard. Mana dia? Ini di sana, itu kelompok Salis. Bisa ke sini Khairul. Besarkan suaranya ya, biar terdengar ke belakang oleh teman-teman semua. Kita tunggu dulu. Nah, apa tali sepatunya Bang? Oke, nah geser Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satuan dan kelompok saya kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi pertama sesi pembacaan hasil studi, sesi kedua sesi pertanyaan, sesi ketiga penguatan. Baiklah, kegiatan hari ini kita akan membacakan sesi pertama yaitu sesi pembacaan hasil diskusi. Besarkan suaranya ya, biar terdengar kawan yang di belakang. 1. Saat kamu memberikan gaya atau dorongan yang sama pada plastisin dan uang logam dengan posisi berbeda. Pada saat mengamati bekas uang logam tersebut, apakah kedalamannya sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisin manakah yang mempunyai bekas uang logam yang lebih dalam? Plastisin dengan uang logam posisi vertikal. B. Uang logam dalam posisi manakah yang mempunyai luas permukaan lebih besar, vertikal atau horizontal? B. Jawabannya horizontal. Berdasarkan eksperimen di atas, kami memberikan gaya atau dorongan yang sama pada kedua posisi logam tersebut. Tetapi kedalaman bekas uang logam tersebut berbeda. Disebabkan karena bekas permukaan uang logam berbeda. Saat kamu meletakkan uang logam pada plastisin dengan posisi yang sama yaitu vertikal, tetapi memberikan gaya atau dorongan yang berbeda, apakah kedalaman bekas uang logam pada plastisin itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisin manakah yang mempunyai bekas lebih dalam yang dorongannya kuat? B. Berdasarkan eksperimen di atas, kami memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua uang logam tersebut. Posisi uang logam yang sama, tetapi kedalaman bekas uang logam tersebut berbeda. Hal itu disebabkan gaya dorongan yang diberikan berbeda. Oh, di belakang simak baik-baik hasil presentasi kawan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan bertanya. Menemukan solusi penyelesaian. 1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 1 adalah luas bidang tekan. 2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 2 adalah besar gaya yang diberikan. Kita demikian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat pada zat padat, luas bidang tekan, dan besar gaya diberikan.
Besarkan suaranya nak. Kesimpulan, apa kesimpulannya? Kesimpulan 1. Berdasarkan tekanan pada zat padat tergantung pada A. Gaya yang diberikan, B. Luas permukaan. 2. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi pertanyaan. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Hei, jika ada yang bertanya silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya di sini? Oke, Moza. Iya, maaf, Ibu sudah mendahului moderatornya. Silakan moderator. Baik, Moza. Besarkan suaranya Moza, biar semua dengar. Setelah ditangkap saya mengapa lebih mudah memotong dengan mata pisau yang kecil daripada mata pisau yang besar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Moza. Karena permukaan yang kecil akan memberikan tekanan yang lebih besar, sehingga memudahkan kita dalam kegiatan memotong. Baik, apakah jawabannya betul, Moza? Sudah pas Moza? Baik, jika masih ada yang bertanya, silakan bertanya. Siapa? Saya dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan. Mengapa helaian kertas lebih mudah kita potong daripada daging? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sekarang. Karena buat permukaan helaian kertas itu kecil, sedangkan daging besar, makanya lebih mudah memotong helaian kertas daripada daging. Baik, apakah jawabannya betul, Sapara? Kita masuk ke sesi ketiga yaitu sesi penguat dari Bu Yepi Mariati. Oke. Kelompok berapa ini Renar? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Terima kasih presentasi hasil eksperimennya kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil eksperimennya kepada kita semua. Kawan-kawan juga sudah bertanya. Ketika menjawab pertanyaan kawan juga sudah benar. Kalau tekanan itu semakin kecil luas bidang tekannya, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ya begitu tadi ya. Dan jika gaya yang dihasilkan juga besar, maka tekanannya juga akan semakin besar. Oke. Nah, Ibu rasa sekian dari Ibu kelompok Renar. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Renar. Silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 tadi kelompoknya Fadil. Ya Fadil? Ya. Kok sampai salah tadi Fadil? Enggak konsentrasi ketika nyanyi ya? Oke. Ambil LKPD-nya nak. Kelompok berapa Aidil? Kelompok 5. Nah, ambil LKPD kelompok 5 di meja Ibu. Nah, besarkan suaranya ya, biar kawan-kawan terdengar itu ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sakura Tribanti sebagai ketua, saya Rizina Adipan sebagai sekretaris. Saya Aidil Prasan sebagai anggota. Saya Muhammad Fadil sebagai anggota. Kegiatan ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pembacaan hasil diskusi, sesi pertanyaan, dan penguatan oleh guru pembimbing. Baiklah, kita akan masuk pada sesi yang pertama, yaitu pembacaan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Sofila Arifah dan Aidil Nurdiansyah. Satu, saat kamu memberikan gaya dorongan yang sama pada posisi dan ruang lubang dengan posisi berbeda, pada saat mengamati ringkas ruang lubang tersebut, apakah kedalamannya sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Posisi manakah yang mempunyai ringkas ruang lubang yang lebih dalam? Jawabannya posisi dengan ruang lubang posisi vertikal. B. Ruang lubang dalam posisi manakah yang mempunyai luas permukaan lebih besar, vertikal atau horizontal? Jawabannya horizontal. C. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau kedalaman yang sama pada kedua posisi lubang tersebut, tetapi kedalaman mereka ruang lubang tersebut berbeda. Hal itu disebabkan? Jawabannya karena luas permukaan ruang lubang berbeda. 2. Saat kamu meletakkan ruang lubang pada posisi yang sama, yaitu vertikal, tetapi memberikan gaya atau dorongan yang berbeda, apakah kedalaman bekas
uang logam pada plastisin itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisin manakah yang mempunyai bekas lebih dalam? Jawabannya yang dorongannya kuat. B. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua uang logam tersebut. Posisi uang logam sama, tetapi kedalaman uang logam tersebut berbeda. Hal itu disebabkan jawabannya hanya dorongan yang diberikan berbeda. Besarkan suaranya, Dil. 1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 2 adalah jawabannya luas bidang tekanannya. 2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 2 adalah besar gaya yang diberikan. 3. Dengan demikian faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Jawabannya luas bidang tekan dan besar gaya diberikan. Kesimpulan. 1. Berdasarkan tekanan pada zat padat tergantung kepada A. Gaya yang diberikan, B. Luas permukaan, 2. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Besarkan suara yang bertanya. Siapa itu Melsi? Besarkan suaranya, Nak. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mercy. Sepatunya sepatu bot karena luas permukaan sepatu bot lebih besar. Karena tekanan yang dihasilkan sepatu A lebih besar dibandingkan tekanan yang dihasilkan sepatu bot. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu penguatan oleh ibu yang variatif. Baik, terima kasih kepada kelompok Fadil yang sudah menyampaikan hasil eksperimennya. Ketika kawan bertanya bukan apakah benar, bagaimana dengan jawaban kelompok kami? Ya, tadi Melsi bertanya ketika kita berjalan di tempat berlumpur, bagusnya pakai sepatu bot atau sepatu hak tinggi. Jawaban kelompoknya adalah sepatu bot agar tekanan yang dihasilkan kecil. Kalau hak tinggi itu tekanan yang dihasilkan besar. Coba sekarang, Ananda pernah tidak nengok bapak ibu guru pakai sepatu yang bekas sepatunya yang menyebabkan pasir itu bolong-bolong di tanah? Itu sepatunya bapak-bapak apa sepatu ibu-ibu? Sepatu ibu-ibu ya. Itu menandakan kalau high heel itu memberikan tekanan yang cukup besar karena pengaruh tadi luas bidang tekan. Oke. Ibu rasa cukup dari Ibu kelompok Safara? Silakan kepada moderator. Saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Safara. Kelompok berikutnya yang tampil nomor 4 tadi. Kelompok siapa tadi? Moza ya? Yuk silakan kelompok Moza. Ambil LKPD-nya di depan, Nak. Pilih LKPD kelompoknya. Semangat Rido, laki-laki satu-satunya di kelompok ini harus semangat. Geser ke depan. Geser ke depan, Nak, biar dengar. Besarkan suaranya. Siapa yang jadi moderator? Moza, yuk Moza. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Mona Fiona sebagai ketua. Saya Witi Rafila sebagai sekretaris. Saya Laufini Azra sebagai Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Lydia.
1. Pernahkah kalian membandingkan mengiris benda menggunakan pisau tajam dengan mengiris menggunakan pisau tumpul lebih mudah mana? Kira-kira faktor apa yang mempengaruhinya? Jawaban: pernah lebih mudah yang tajam karena ukuran mata pisaunya kecil. 2. Apakah terdapat perbedaan ketika menekan pulpen pada telapak tangan dengan posisi ujung pulpen di bawah dan di atas? Jika iya, faktor apa yang mempengaruhinya? Jawaban: ada ujung pulpen yang runcing. Saat kamu memberikan gaya atau dorongan yang sama pada plastisin dan uang logam dengan posisi berbeda, pada saat mengamati bekas logam tersebut, apakah kedalamannya sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. Plastisin manakah yang mempunyai bekas uang logam yang lebih dalam? Jawabannya plastisin dengan uang logam posisi vertikal. B. Uang logam dalam posisi manakah yang mempunyai luas permukaan lebih besar, vertikal atau horizontal? Jawabannya horizontal. C. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang sama pada kedua posisi logam tersebut. Tetapi kedalamannya Sebelah nak yang ribut. berbeda. Sebelah. Jangan ribut. Jawabannya Beda kelas sebelah jangan ribut. Dua, saat kamu meletakkan uang logam pada plastisin dengan posisi yang sama, yaitu vertikal, tetapi memberikan gaya atau dorongan yang berbeda, apakah kedalaman bekas uang logam pada plastisin itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisin manakah yang mempunyai bekas lebih dalam? Jawabannya plastisin dengan uang logam posisi vertikal. B. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua uang logam tersebut. Posisi uang logam sama, tetapi kedalaman bekas uang logam tersebut berbeda. Hal itu disebabkan jawabannya gaya dorong yang diberikan berbeda. 1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 1 adalah jawabannya luas bidang tekan. 2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada plastisin pada tahap 2 adalah jawabannya besarnya gaya yang diberikan. 3. Dengan demikian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Jawabannya luas bidang tekan dan besar gaya yang diberikan. Kesimpulannya, semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Tekanan dipengaruhi gaya yang diberikan dan luas bidang. Semakin besar gaya, semakin luas bidang. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Yuk, ada di antara teman-teman yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Tidak? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, sepertinya sudah pas ya? Sudah paham dengan hasil eksperimennya ya? Oke Moza, karena tidak ada yang bertanya Moza. Untuk kelompok Moza tadi tampilannya sudah bagus. Setelah itu hasil eksperimennya juga sudah benar. Dirasa dari Ibu cukup. Ya, Moza. Terima kasih dari kelompok kami sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Moza. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya. Kelompok Dalila. Ya. Cuma Dalila. Kelompok Dalila, ambil LKPD-nya nak. Masuk dari halaman 3 ya. Dari sini ya Dalila. Langsung dari halaman 3-nya. Ya. Besarkan suaranya. Biar kawan-kawan yang di belakang dengar. Kawan-kawan tolong disimak. Jika ada pertanyaan silakan nanti bertanya kepada kelompok Asifah. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan nyangkat kita ke depan. Geser lagi ke depan. Semangat. Laki-laki harus semangat. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mulai dari Adiknya sebagai ketua, saya Ciko sebagai sekretaris, Para sebagai anggota. saya mau mensuntik sebagai anggota,
Presentasi kami akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama pembacaan hasil diskusi. Sesi kedua sesi pertanyaan. Ketiga penguatan dari Ibu Marianti. Presentasi kami akan dibacakan oleh yaitu Scholar Buku. 1. Saat kamu memberikan gaya dorongan yang menggunakan ekspresi dan tulang logam dengan sangat berbeda, pada saat mengamati bekas tulang logam tersebut, apakah kedalamannya sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisin manakah yang mempunyai bekas tulang logam yang lebih dalam? Jawabannya plastisin dan tulang logam posisi vertikal. B. Tulang logam dalam posisi manakah yang mempunyai luas permukaan lebih besar, vertikal atau horizontal? Jawabannya horizontal. C. Berdasarkan eksperimen di atas, kami memberikan gaya atau dorongan yang sama pada kedua posisi logam tersebut, tetapi kedalaman bekas tulang logam tersebut berbeda disebabkan karena ruang permukaan tulang logam berbeda. 2. Saat kami meletakkan tulang logam pada posisi yang sama yaitu vertikal, tetapi memberikan gaya atau dorongan yang berbeda, apakah kedalaman bekas tulang logam pada posisi itu sama atau berbeda? Jawabannya berbeda. A. Plastisin manakah yang mempunyai bekas lebih dalam? Jawabannya yang dorongannya kuat. B. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua tulang logam tersebut. Posisi tulang logam sama tetapi kedalaman bekas tulang logam tersebut berbeda. Hal itu disebabkan jawabannya gaya dorongannya yang diberikan berbeda. Oke. Kesimpulannya, kesimpulan. Kesimpulan. Besarkan suaranya Renaldi. Kesimpulannya. Kesimpulan 1. Biasanya tekanan pada terbentuk hal yang diberikan. B. Luas permukaan. 2. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding berbalik dengan luas permukaan. Ya, Dalila. Ya. Baiklah, sesi kedua yaitu sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Hei, ada yang mau bertanya? Ya Salis. Dalam kehidupan sehari-hari, bebek lebih mudah bergerak di tanah lumpur daripada air. Menurut kelompok Dalila, mengapa? Ya, kelompok Dalila. Sidik yang jawab. Besarkan suaranya Sidik. Kenapa bebek lebih mudah jalan di tempat berlumpur daripada ayam? Bebek berlampur pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Sehingga permukaan dan kebijakan bebek lebih besar daripada ayam. Oke. Baiklah, sesi yang ketiga yaitu penguatan dari Ibu Marianti. Oke. Terima kasih ya kelompok Asifa yang sudah mempresentasikan hasil eksperimennya. Nah, dari Ibu tadi jawaban dari LKPD-nya sudah benar, hasil eksperimennya juga sudah benar. Tadi Salis bertanya ya, sudah ditanggapi oleh Sidik, mengapa kok bebek itu lebih mudah berjalan di lumpur atau di sawah daripada ayam? Karena katanya, kata Sidik tadi, di kaki bebek itu ada selaput yang menyebabkan luas permukaan kaki bebek itu lebih besar daripada ayam. Ketika luas permukaan besar, apa yang terjadi, Nak? Tekanannya bagaimana? Nah, tekanannya lebih kecil ketika luas permukaannya besar. Sekian dari Ibu. Terima kasih kelompok Dalila. Baiklah, terima kasih sudah melakukan hasil presentasi kami. Cukup sampai di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Dalila. Satu kelompok terakhir ya. Masih ada kelompok terakhir, kelompok 6. Ya. Yuk, cepat Nabila. Kelompok terakhir, kelompok Ibrahim. Langsung saja. Dari halaman 4 saja. Halaman 4 saja. Yuk, geser ke sana. Siapa yang mau menampilkan? Ya.
Ya cepat nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Forum Prestasikan Hasil Studi kami. Baik, saya sebagai anggota Desa Isam. Saya Nabila Husna Faridah. Saya Bapak Ibrahim Alafi sebagai anggota. Saya Ida Alfitur Rafiq sebagai anggota. Baiklah, kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama PA, sesi PA-nya, sesi pertama hasil diskusi kami, sesi kedua sesi pertanyaan, sesi ketiga penguatan. Oke, ya Nabila, cepat Nabila. Serahkan suaranya. Saat kamu meletakkan logam pada posisi dan posisi yang sama yaitu vertikal tetapi memberikan gaya atau dorongan yang berbeda, apakah kedalaman bekas uang logam pada posisi itu sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda. A. Posisi manakah yang mempunyai bekas lebih dalam? Jawabannya yang dorongannya kuat. B. Berdasarkan eksperimen di atas, kamu memberikan gaya atau dorongan yang berbeda pada kedua logam tersebut. Posisi uang logam sama, tetapi kedalaman bekas uang logam berbeda. Hal itu disebabkan jawabannya karena gaya dorongan yang diberikan berbeda. 4. Menentukan solusi penyelesaian. 1. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada posisi pada tahap 1 adalah jawabannya luas bidang tekan. 2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kedalaman bekas uang logam pada posisi pada tahap 2 adalah besar gaya yang diberikan. 3. Dengan demikian, faktor-faktor atas saja yang mempengaruhi tekanan zat padat, luas bidang tekanan dan besar gaya yang diberikan. Ya kesimpulannya, baik, serahkan suaranya Ibrahim. Baik, cepat Ibrahim. Kesimpulan 1. Besarnya tekanan pada zat padat tergantung kepada A. Gaya yang diberikan. B. Luas permukaan. 2. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Oke, ya. Pak, silakan moderator. Baiklah, kita masuk sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan. Apakah boleh bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah pas dengan hasil eksperimennya? Ada yang mau bertanya sepertinya. Baiklah, kita masuk sesi ketiga, yaitu penguatan dan Oke. Terima kasih kepada kelompok Ibrahim. Apa yang sudah dipaparkan sudah benar, kesimpulannya juga sudah benar tadi. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok Ibrahim dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita sudah melakukan eksperimen. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari eksperimen kita hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan eksperimen kita hari ini apa? Sudah dilakukan tadi kan? Iya kan? Ya, Moza? Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Ada lagi? Dirumuskan dengan apa tekanan tadi? Ya. Tekanan dipengaruhi gaya. Oke. Sehingga dia dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Nah, ketika Ibu bertanya F nanti, apa rumusnya jadinya? Ketika besarkan suaranya? Apa? P kali A. Ketika Ibu bertanya A, nah, apa jadinya? F per P. Nah, inilah dia hasil analisis dari eksperimen kita yang mempengaruhi tentang tekanan. Sampai di sana ada yang mau bertanya? Sampai di sana ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, Idil? Jika di soal yang akan kita kerjakan tidak diketahui luasnya, Bu, yang diketahui pada sisi. Bagaimana caranya, Bu? Bagus pertanyaan Aidil. Jika di soal nanti yang kita kerjakan tidak diketahui luasnya, Bu, yang diketahui hanya panjang sisinya saja. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa? Ya, apa Renner?
Tergantung bentuk bendanya, Bu. Ya. Kalau bentuknya persegi, maka cari luas persegi. Kalau bentuknya Silakan. persegi panjang, maka cari luas persegi. Oke, betul. Betul kata Renner, tergantung bentuk bendanya. Kalau luasnya persegi, berarti kita cari luasnya dulu dengan pakai rumus persegi. Apa luas rumus persegi, Nak? Sisi kali segi. Sisi kali sisi. Kalau bentuk bendanya persegi panjang? Panjang kali lebar. Begitu juga kalau F-nya tidak diketahui, yang diketahui hanya massa benda. Dulu kita sudah belajar pada gerak benda. Kita hitung dulu F pakai rumus M kali G. Coba semua kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah balok ditekan dengan gaya sebesar 180 Newton. Jika luas bidang tekan yang diberikan ke balok sebesar 3 meter kuadrat, besar tekanan yang diterima balok adalah. Coba kalau begini kita buat dulu. Diketahui 180 Newton. Yang 180 Newton itu apa, Nak? Apa? Gaya. F sama dengan 180 Newton. Berikutnya lagi yang 3 meter kuadrat. Apa yang 3 meter kuadrat? Oke. A 3 meter kuadrat. Apa yang ditanya di soal kita, Nak? Oke, yang ditanya adalah P, tekanannya. Apa rumus cari P? E per A. Oke, P sama dengan F-nya berapa? 40 Newton per A-nya? Berapa dia? Berapa? 60 Newton per meter kuadrat. Sudah paham? Sampai di situ ada yang mau bertanya? Hah? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Ya, Nak? Apa saja? Tadi kita sudah mencari kalau tekanan dipengaruhi oleh Hairul? Yang diberikan dan luas bidang. Ya, satu kesimpulannya tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang. Oke. Yang kedua, ya. Oke, semakin besar luas bidang, semakin kecil tekanan. Ada lagi yang ketiga. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Ada lagi, Naya? Oke, sehingga dia bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Oke. Nah, refleksi. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Paham dengan materi hari ini? Oke. Ada kesulitan tadi ketika pembelajaran? Bisa semua? Nah, berikutnya kita akan evaluasi. Ibu kirim linknya ya ke HP, ke grup kalian. Yuk, buka link evaluasinya. Link evaluasi. Link Google Form. Buka link Google Form-nya, nah. Link Google Form soal. Yang Google Form soal. Yang Google Form soal. Bukan. Yang link Google Form soalnya. Ada yang kemarin Ibu kirim? Ada? Bukan. Hah? Apa? Iya. Yang ini, yang soal. Iya, silakan selesaikan. Perhatikan baik-baik. Hitung. Ya, yang ini soal. Tulis namanya di sana. Ya, yang link Google Form, nah. Silakan dibuka. Link Google Form-nya. Silakan dibuka. Hitung baik-baik. Perhatikan di sana rumusnya baik-baik. Apa variabel yang diketahui? Kirim ulang ke grup. Kirim ulang ke grup. Ya, di atas. Kelasnya kelas 8D kan? 8A, yuk. Tulis kelasnya di sana 8A. Jadi kirim kawan langsung. Ya, di sana. Hah? Ini.
Enggak login Bu. Enggak ada pakai login kan? Belum ada isi Bu. Dan Ya. Oke. Pembelajaran sudah selesai, baca alhamdulillah. Pembelajaran sudah selesai, baca alhamdulillah. Doa sudah selesai. Pembelajaran sudah selesai. Pelajaran sudah selesai. Baca doa. Apa? Pembelajaran sudah selesai, mari bersama baca alhamdulillah. Oke, dah? Oke, semua waktu pelaksanaan Google Form-nya sudah selesai. Sekarang dikirim, silakan dikirim ya. Oke, biar Ibu cek. Oke, laptop Ibu untuk ngeceknya di belakang. Siapa yang sudah dapat nilai tertinggi? Silakan dikirim. Siapa yang Ibu sudah salah? Oke, nah sudah ya, sudah Ibu tengok jawabannya. Alhamdulillah banyak yang benar, tapi ada juga satu orang yang tidak tuntas. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, tolong dipelajari Fadil. Pembelajaran tentang materinya adalah tekanan pada zat cair. Dan jangan lupa, pelajaran hari ini juga diulang-ulang di rumah. Ya nak ya? Ya. Oke, sekarang kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan berdoa. Siapa mau memimpin doa? Agri? Ya Agri, silakan. Siapkan kawannya. Siapkan kawannya, kita baca doa. Siap, Kak. Baca doa mulai. Baca Al-Fatihah ya. Nah, sekarang sebelum Ibu keluar, ada kalimat yang bagus untuk kita semua, untuk kita resapi ya. Ini dia, jadikan tekanan kekuatan untukmu, jangan jadikan tekananmu kelemahanmu. Karena potensi terbesar akan lahir saat kamu menghadapi tekanan. Dan Anda semua, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.